Pada video kali ini kita akan belajar untuk menambahkan proses tambah data berita, di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat tampilan untuk menambah data berita, yaitu form. Kita klik di sini, maka di sini sudah ada 3 form, yaitu judul berita, isi berita, dan kategori berita. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk menambahkan ke database kita sehingga nantinya akan tersimpan dan akan kita tampilkan secara otomatis di halaman ini. Sekarang kembali ke kodenya dan kita sudah ada di sini form actionnya, proses tambah berita. Bagaimana kalau ini kita kopikan lalu kita buat file. Nah, setelah itu kita akan membuat kode PHP. Ini kita hubungkan dulu dia ke file koneksi di PHP. Lalu kita akan melakukan kondisi if underscore server request method, ini requestnya post. Oke, kita akan lakukan dia kurung kurawal. Kita akan ambil variabel ya, atau kita akan buat variabel judul berita, di mana ini mengambil dari post underscore post judul underscore berita. Oke, sekarang kita akan duplikat dia menjadi 3. Kalian bisa menekan tombol shift alt bawah, atau kalian juga bisa mengcopy paste ctrl-c dan ctrl-v. Lalu kalian select, bisa di double klik, tek lalu ctrl-d, dan kita ganti jadi isi berita. Ini juga bisa diganti jadi kategori berita. Lalu ini kita rapikan, tab ya, tekan tombol tab. Lalu di sini kita buat variabel lagi SQL insert into huruf besar. Lalu ini nama tabel. Lalu di sini kita akan masukkan dia kolom-kolom atau nama kolomnya, judul berita, lalu isi berita, lalu kategori berita. Oke, dan di sini kita akan buat dia values, tapi saya mau meletakkan dia di bagian bawah supaya kelihatan lebih rapi. Values atau value, nilainya kita mau ambil dari mana, buka kurung tutup kurung, dan kita kasih dia petik 1 ya, petik 1 pembuka dan petik 1 penutup. Di sini kita ambil dia dari variabel judul berita. Di sini ya, judul berita ini kita ambil dari sini, lalu di sini kita koma, kita ambil lagi dia jadi dari variabel isi berita, boleh di copy paste. Lalu di sini kita buat lagi petiknya 2, kita ambil dari kategori berita. Oke, di sini kita kasih titik koma. Nah, jadi ini harus sesuai ya. Jadi jika di sini insert into judul berita, harus di sini judul berita. Isi berita di sini juga isi berita, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan kondisi lagi. Jika data ini berasal di input, apa yang harus dilakukan? Oke, kita kasih if koneksi query variabel SQL sama dengannya 3, lalu ini true, kasih kurung kurawal. Kita akan menampilkan pesan, ini pesan berhasil. Kita definisikan dulu session start, dan kita akan membuat dia session dengan nama pesan berhasil, lalu isinya data berhasil ditambah, titik koma. Lalu kita akan arahkan dia ke header, buka kurung tutup kurung, lalu petik 2. Kita akan arahkan dia location titik 2 dan arahkan dia ke halaman data berita titik. Oke, titik koma. Dan jika gagal, kita akan beri dia else. Di sini kita akan copy
di sini ya. Ini kita copy 3 ini, lalu kita letakkan di sini, kita paste, ini pesan gagal. Ya, ini pesan. Oke, di sini bagaimana kalau kita buat pesan aja ya? Pesan aja. Dan di sini pesan. Jadi nanti ini data gagal ditambah dan tetap kita arahkan ke halaman tambah berita. Kalau berhasil kita arahkan dia ke data berita, kalau gagal kita arahkan dia tetap ke tambah berita. Oke, save. Lalu di sini kita akan tutup koneksi. Dan kita akan mencobanya di bagian ini, tambah berita, dan ini kita akan isi. Di sini saya akan membuat isinya, tapi saya ada lupa bahwasannya di sini kita harus mendefinisikan atau meletakkan pesan apakah dia berhasil atau tidak. Ini kita akan letakkan. Coba dulu kita ke halaman data berita. Dan di halaman sini kita bisa, nah ini bisa kalian copy di login, di bagian ini copy, lalu kembali ke data berita, ini paste. Nah di sini session start, ini pesan ya. Kalau tadi kita buat pesan bukan pesan error. Di sini colornya blue, ini pesan, dan ini pesan. Oke, save. Dan untuk pesan gagalnya ya, ini kita copy lagi di bagian tambah berita, kita buat di sini. Lalu ya ini tutupnya jangan lupa ya. Berarti di sini tadi itu juga kelupaan. Oke. Tambah berita ini kita buat red karena dia nanti menampilkan pesan gagal. Oke, kita akan coba refresh, tambah berita. Di sini saya akan cepatkan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan atau menginputkan sesuai dengan datanya. Jadi kalau teman-teman atau kalian inputkan terserah bebas dan klik simpan, maka di sini ada pesan ya, data berhasil ditambah dan otomatis dia judul berita. Nah, sudah ada apa yang sudah kita inputkan. Baik, sekarang kita sudah berhasil menambah data berita dan untuk video selanjutnya kita akan membuat form edit berita. Terima kasih, saya akan menunggu kalian di video berikutnya. Salam programmer handal.